Rema hari ini, Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Awalnya Ester bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, Mordekai. Ketika Ratu Wasti dibuang dan Raja Ahasveros mencari ratu yang baru, tangan Tuhan bergerak membawa Ester menjadi salah satu dari sekian banyak wanita yang dipersiapkan menjadi kandidat ratu. Di saat kandidat lain sibuk memakai cara-caranya sendiri untuk menarik perhatian sang raja, Ester justru mencari petunjuk dari orang yang dekat dengan raja. Akhirnya, Ester beroleh kasih sayang raja lebih daripada yang lainnya. Kasih dan perkenanan raja inilah yang membuat hidupnya diangkat dari bukan siapa-siapa menjadi seorang ratu. Namun satu konflik datang. Haman yang dendam kepada bangsa Yahudi berhasil membuat Raja Ahasveros mengeluarkan perintah untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Artinya, nyawa Ester dan bangsanya terancam. Saat itu Ester tahu ia harus berdiri bagi bangsanya. Ia harus menghadap raja untuk meminta supaya raja mencabut perintah itu. Sementara hukum yang berlaku saat itu menyatakan, barang siapa yang berani menghadap raja tanpa diminta, ia akan dijatuhi hukuman mati. Namun, Alkitab mencatat, Ester yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, justru mendapatkan kasih dan perkenanan raja. Tidak hanya itu, raja juga mencabut perintah untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dari kisah Ester, Anda bisa melihat bukan, bahwa Ester mendapatkan kasih karunia karena ia memiliki hubungan yang dekat dengan raja. Kasih karunia itu membawa Ester tidak hanya terus naik, tetapi ia juga bisa menyelamatkan bangsanya. Sama seperti itu jugalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang sangat menentukan arah hidup, naik turun, dan keberhasilan hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan tidak bisa lepas dari kedekatan hubungan kita dengannya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita akan bertumbuh dalamnya. Ini bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang bagaimana menarik perhatian Tuhan, sehingga mau tidak mau, Tuhan harus bergerak atas hidup kita dan memberikan kita kemenangan. Haleluya! Menurut Anda, seberapa pentingkah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup Anda? Mampukah Anda melihat dalam cara apa sajakah kasih karunia Tuhan itu nyata dalam hidup Anda? Ceritakanlah. Apa yang akan Anda lakukan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda? Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk bisa mengerti tentang Engkau lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi mengenal dan dekat dengan-Mu. Supaya kami semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Naik turunnya hidup kita sangat ditentukan oleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita.